Oke, kalian Wah, hadir ini- di tengah-tengah kita ya. Ya. Terima kasih Leo ya Ini. sudah ya untuk mengisi acara di Independent Sales Academy. Mungkin saya akan ulang ya untuk acara malam merah ini. Moderator ada Pak Febi, jadi saya persilakan untuk Pak Febi untuk dibuka acaranya Pak. Ini kita terbatas saja hanya 100 orang ya. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin bertemannya bisa langsung aja ya sebelum full ya. Baik, terima kasih. Silakan Pak Febi. Ya, selamat malam, semangat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Mantap nih, hari ini tanggal 28 Mei kita kedatangan speaker yang sangat luar biasa nih. Wah, terima kasih. Kita kedatangan Pak Leo nih. Pak Leo sendiri kalau dengan background saya lihat wah udah puluhan tahun, 25 tahun lebih ya Pak ya di dunia sales dan marketing Pak ya. 25 tahun itu usia saya, Pak. Mohon maaf ya. Usia dan semangatnya Pak ya. Iya, iya. Oke. Dan untuk sekarang ini Pak Leo di Pride ya Pak ya, di Pride Marketing ya Pak ya. Betul, Pak. Untuk ininya. Oke. Dan saya lihat juga dari sponsorin dari SGK juga nih Pak, Sales Garis Keras. Dengan bangga saya bagian daripada Garis Keras dan sekarang jadi bagian juga dari ISA. Mantap. Oh ya. Ini untuk malam kali ini kita akan adain webinar dengan topik Excellent Networking Practice ya Pak ya, Pak Leo. Baik, betul. Oke. Mungkin sekian untuk perkenalan dari Pak Leo. Mungkin nanti kalau ada lebih lanjutnya mungkin Pak Leo bisa memperkenalkan diri lagi ke teman-teman yang lain gitu kan. Untuk waktu dan ini kesempatannya saya persilahkan ya Pak Leo. Oke, baik. Mungkin Pak Rian bisa bantu saya. Kemarin saya sempat share slide mengenai profil, mungkin dibantu moderasi oleh Pak Febi ya, karena akan lebih baik dikenalkan oleh moderator atau Pak Pras. Kenalan dulu isanya. Baik, rekan-rekan semuanya mohon maaf sebelumnya. Jadi sebelum acara kita berlanjut, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, doa selesai. Terima kasih buat rekan-rekan semua. Semoga acara pada malam hari lancar dan rekan-rekan bisa mendapatkan ilmu dari Pak Leo dan bisa diimplementasikan ya dari. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum masuk ke Pak Pras, kita ada sambutan terlebih dahulu perwakilan dari Independent Sales Academy yaitu Pak Prasetyo Adi Nugroho. Saya persilakan untuk Pak Pras. Halo, Pak Pras? Halo, Pak Pras. Apakah ada kendala, Pak Pras? Nampaknya Pak Pras lagi terputus. Mungkin dia akan tersambung lagi. Oke. Baik, mungkin lanjut ke perkenalan dari kita pada malam hari ini ya. Jadi saya akan tampilkan untuk screen-nya. Mohon izin rekan-rekan Pak. Oke. Baik, Pak Leo, saya persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Sambil kita menunggu Pak Pras kembali online. Sudah. Sudah online ya? Oke. Lanjut, skip dulu yang saya punya, didahulukan Ista. Oke. Sorry, ini tadi tahu-tahu blank saya. Kamera malah blank juga ini, gimana? Nggak apa-apa, nggak usah pakai kamera, padahal kamera saya udah on loh ini. Oke, terima kasih Mas Rian, Mas Febi, Om Leo, selamat malam. Selamat malam.
Teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian yang hari ini hadir, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kedatangannya di event yang luar biasa malam ini. Kita akan diskusi ringan, kita akan ngobrol dengan narasumber yang teman-teman saya yakin pasti tahu. Jadi sebelum saya kasih welcome speech malam ini, saya ingin cerita sedikit. Hari ini saya dari Surabaya memang ada sengaja untuk rencana ke Solo hari ini. Jadi saya agak paksakan diri tadi nyetir agak kenceng, dan alhamdulillah sampai Solo pas jam 7 malam langsung join. Jadi saya tidak bisa menahan untuk harus ikut acara ini ya. Poin yang kedua, perlu saya informasikan bahwa ISA, jadi ISA ini adalah Independent Sales Academy. Ini Bapak Ibu semuanya mungkin sudah tahu di laman kita di LinkedIn yang selama ini diinisiasi oleh Kang Husen, oleh Pak Obed Nababan. Kadang-kadang on off saya juga bisa ikut kasih sesuatu, tulisan dan lain-lain, merupakan awalnya sih atas pemikiran bersama bahwa saat ini profesi sales kayaknya kok sepertinya menjadi second layer ya, jadi menjadi yang kedua ya, tidak yang utama. Nah, berangkat dari situ kita punya pemikiran yang sama. Sales ini perlu kita galakkan, semua orang punya pride. Ini sorry ya Om Leo, saya punya pride-nya saya pinjem bahwa untuk menjadi profesi sales itu sesuatu yang luar biasa membanggakan. Ya, jadi ISA ini sampai hari ini ya kurang lebih hampir 1 tahun kalau tidak salah dari mulai kita membidani pertama kali. Saya, Kang Husen, Pak Obed Nababan, kemudian ada Mas Rian, ada Bella, ada Kristi, dan luar biasanya sekarang ini totally ada 11 grup dari berbagai lintas industri, dari grup otomotif, dari grup FMCG, alat berat, telco. Kalau telco itu misalnya kayak XL, kayak Telkomsel, Indosat, dan lain-lain. Ada digital marketing, ada insurance, ada properti, dan lainnya. Jadi totally ada 11. Nah, 11 ini kita tiap hari ada diskusi, ada ngobrol-ngobrol ringan, sampai yang ke arah serius, terkait yang semuanya sourcing-nya adalah dari bahasa sales. Nah, seiring berkembangnya zaman, tadi ada diskusi ringan juga, kenapa kita memakai kata akademi? Ya, akademi. Kedepannya kita berharap kita menjadi sumber dari company-company, kita supply manpower khususnya dari profesi sales. Kita menjadi platform dari profesi sales di mana perusahaan langsung one stop shopping ketika menginginkan orang-orang untuk manpower dari industri sales, kita bisa supply, dan supply-nya nanti kita bisa seiring perkembangan waktu nanti bisa melihat sendiri. Kita misalnya nih, saya ambil contoh kayak Traveloka dan lain-lain, itu nanti bisa kita mau kemana, kita tinggal searching. Nah, di sales juga sama, nanti seperti perusahaan menginginkan SDM sales dari otomotif, tinggal tracking, nanti dapat orangnya dan lain-lain. Nah, di samping sales, kita juga welcome terhadap upgrade kompetensi di membernya. Salah satunya adalah untuk soal public speaking ya. Jadi kita kasih panggung di Sales Academy ini, teman-teman member, siapa yang mau silahkan welcome, kita kasih panggung. Ayo speak up. Apa saja yang bisa bahan share, bahan untuk belajar bersama. Kita tidak menggurui, kita tidak memberikan judgement bahwa ini bagus, ini jelek. Kita saling memberi, saling memberikan kritik, saran, sifatnya membangun demi lebih baiknya ke depannya. Untuk siapa? Untuk diri sendiri juga, member, dan juga untuk kalau di belakang kita masih menyandang status job seeker atau fresh grade yang masih mencari pekerjaan. Nah, di akhir kata, yang perlu saya sampaikan ke teman-teman semua, ke Bapak Ibu semua, kami di sini adalah kawah candra di muka, khususnya profesi sales. Ya, kita coba goreng dulu, kita coba kasih bumbu dulu, kita coba bolak-balik dulu. Nah, semoga dengan adanya Bapak Ibu bisa join ke ISA, kedepannya ketika teman-teman Bapak Ibu semuanya bisa join ke company lain,
di ISA ini teman-teman sudah mendapatkan bekal. Sehingga tidak ijo-ijo amat ketika masuk ke industri pekerjaan yang sesungguhnya. Nah, pada saat teman-teman masuk ke company sesungguhnya, disitulah teman-teman tinggal mematangkan. Jangan lupa di akhir kata, saya Prasetyo Adi Nugroho menginginkan teman-teman bisa share, bisa berbagi. Ini ada ISA, wadah yang lumayan bagus. Mungkin kami baru, pertama mungkin kami tidak sehebat yang lain, tapi insya Allah kami menuju ke arah situ. Ya, Amin. amin. Itu saja, nggak perlu panjang lebar, sekedar introducing kepada teman-teman, apa sih ISA itu, makhluk seperti apa sih, dan inilah ISA. Dan kita akan berusaha untuk selalu rutin ke depannya menampilkan event-event yang bermanfaat. Jangan lupa, besok kita juga ada di jam yang sama. Kebetulan saya juga, sekalian promosi, nggak apa-apa ya Om Deo ya? Ya, silakan. Saya akan membawakan terkait dengan negosiasi. Jangan lupa, saya tunggu juga. Ya. Terima kasih, saya Prasetyo Adi Nugroho dari ISA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to host. Terima kasih. Luar biasa, Pak Pras. Pak Pras ini salah satu sahabat saya yang termasuk gelombang pertama yang saya mengenal secara profesional di LinkedIn. Sebelum-sebelumnya lebih banyak saya mengenal, berkoneksi namun tidak mengenal. Nah, saya mulai salah satu yang pertama yang saya hormati dan saya segani itu Pak Pras ini salah satu yang pertama yang menjadi koneksi saya, yang menjadi network saya. Luar biasa dengan kesempatan ini. Thank you Pak. Izinkan saya memulai dengan slide perkenalan diri saya, dan saya persilakan Mas Febi sebagai moderator, benar ya Pak Rian ya? Ya. Mas Febi, saya persilakan untuk menggunakan 5 menit untuk memperkenalkan diri saya, dan kemudian baru saya lanjutkan ya. Oke, siap. Terima kasih ya Pak. Untuk sekedar informasi di awal tentang key person kita atau pembicara kita hari ini, Pak Leonardi, yang dimana di awal tadi kita udah menyinggung kalau beliau adalah profesional di bidang sales dan marketing sudah dengan pengalaman lebih dari 25 tahun, yang berkarir di B2B, operation, dan digital marketing, dan leadership experience beliau juga tentang business development, sales leadership, and brand activation. Nah, dengan 5 international brand yang pernah beliau tangani, yaitu Toyo Knife, Shell, ZF, Renault, dan Volvo. Dengan 5 macam industri, timber, plywood, plantation, mining, heavy equipment, heavy duty transportation. Nah, ini adalah tentang karir timeline-nya dari Pak Leonardi sendiri, yaitu yang beliau dari tahun 1966 sampai tahun 1995 itu beliau memulai karir sebagai customer service, yaitu berlanjut ke restoran operation, terus store operation and management, dan di mana pada tahun 95 sampai 2020 beliau memulai karir sebagai basic banking analyst, sales dan business development, terus business development, hingga terakhir sebagai marketing marketing communication di Volvo Truck, Volvo Bus, dan Kimco Trailer, di mana beliau ini mempunyai recommendation letter dari international participle, yaitu dari Volvo ada 2, dan berikutnya dari Oxfam dan dari Agreco. Berikutnya, nah terus Pak Leonardo sendiri juga membuat Pride marketing model, yang dimana dari strukturnya itu adalah dari empati, prospect and customer, creativity, product and service, yang dimana itu akan menjadi sebagai Pride marketing. Nah, nanti untuk Pride marketing sendiri mungkin Pak
Pak Leo bisa menerangkan lebih lanjut untuk trade marketingnya. Ya, terus Pak Rian. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang telah dilalui oleh beliau atau yang dihandle oleh Pak Leonardi sendiri, yaitu Tanjung Tabalok, avokat di kota Mobagu, dan masih banyak lain kegiatan-kegiatan yang dihandle oleh Pak Leo sendiri dari tahun 2009 sampai saat ini. Ya, lanjut Pak. Itu tadi ada yang dari ZF, ada dari European Principal Meeting gitu ya, Pak. Sampai juga B2B technical dan sales training yang dilakukan oleh beliau. Jadi beliau juga mengajari teknik marketing dan juga B2B technical secara secara spesifiknya. Ya, lanjut Pak Rian. Oke. Mungkin sekian untuk perkenalan singkat dari Pak Leo. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti Pak Leo bisa lebih menerangkan kepada kita semua. Ya, pada Pak Leo diperkenalkan waktu dan kesempatannya. Terima kasih Pak. Foto dulu dong Om Rian, mumpung ini baru mulai open cam dulu. Oke. Terima kasih Pak Febri Rahmat untuk perkenalan dirinya. Memang saya akui perkenalan ini rasanya masih agak tergagap sedikit. Namun saya kira kalau kita tidak memberikan kesempatan pada Pak Febi, maka kapan Pak Febi akan lancar? So, teman-teman, bagaimana kalau kita mulai dengan memberikan tepuk tangan buat Pak Febi yang sudah memperkenalkan diri saya? Oke, terima kasih, terima kasih. So, inilah yang seharusnya kita semua sama-sama selalu mempunyai keinginan untuk selalu positive thinking. Betul, kadang-kadang kita nggak gapa, betul, kadang-kadang kita kurang ini karena belum terlalu persiapan, tapi itu bukan jadi hal yang kita khawatirkan, karena kalau kita berlatih, praktek terus-menerus, maka pasti, percaya hari ini demikian Pak Febi, tapi 2 kali, 3 kali lagi lancar plong Pak Febi ya. Oke, baik. So, terima kasih. Hari ini saya tidak memperkenalkan diri lagi karena sudah diperkenalkan. Nanti bagi rekan-rekan yang kebetulan memerlukan file kredensial saya, feel free kontak aja salah satu dari tim ISA. Nanti saya akan berbagi melalui tim ISA biar tim ISA yang mendistribusikan kredensial saya. Selamat malam semuanya dan semangat pagi. Pagi. Semuanya. Pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak. Pagi. Pak, pagi. Luar biasa. Luar biasa. Oke, izinkan saya akan men-share slide yang akan saya bawakan hari ini. Hari ini saya akan share kepada Bapak Ibu rekan-rekan, kakak-kakak saya semua, bahwa kita akan melihat dan mencoba untuk mengerti apa sih yang disebut excellent networking practice. Excellent networking practice yang akan saya bawakan, kembali lagi sebagai disclaimer, supaya rekan-rekan tidak salah paham. Saya juga berbagi ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan observasi, namun sekali lagi saya bukan marketing guru, saya bukannya leadership guru, saya bukan motivator, saya juga bukannya networking guru, saya hanya adalah seorang profesional yang kebetulan sudah memiliki pengalaman dari A sampai Z yang lumayan menantang, sehingga tidak ada salahnya kalau saya berbagi hari ini melalui beberapa slide yang akan saya bagikan. Sebelum saya lanjut, saya ingin tanya dulu kepada Pak Rian atau Pak Febi, waktu yang diberikan kepada saya berapa menit ya? Sebelum kita tanya jawab. Baik, saya akan menjawab Pak
Leo, waktu yang diberikan itu maksimal di 45 menit. Paling. Oke, 45 menit. Saya usahakan dalam waktu 45 menit untuk bisa selesai. Baik, terima kasih Pak Leo. Baik, terima kasih. Networking ya. Saya minta satu orang yang boleh ditunjuk oleh Pak Rian atau yang mau volunteer, tolong langsung kasih ini aja, kasih tanda di layar. Siapa yang bisa bantu saya untuk membacakan di slide pertama? Slide pertama adalah basic information tentang networking. Ada yang bisa bantu? Pak Rian mungkin bisa menunjuk. Rekan-rekan, baik. Wah, ada yang... Ini Pak Idam. Hai Pak Idam. Pak Idam ini kalau nggak salah yang ini ya, yang memiliki unit fotokopi rental atau fotokopi ini ya Pak ya? Iya Pak, fotokopi Pak. Luar biasa. Silakan San. Sorry sebentar. Pak, sorry ini saya agak gangguan kayaknya. Mungkin di skip ke yang lain dulu Pak. Sorry Pak. Oke, baik. Siapa lagi yang lain yang bisa di ini? Boleh Pak, boleh saya baca. Ya, dari Pak Idris ya? Boleh. Ya, oke. Tinggal bacakan Pak. Ya, monggo Pak Idris. Halo Pak Idris, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. The process of meeting and talking to a lot of people in order to get information that can help you. The activity of trying to meet people who might be useful to know. Terima kasih. Oke, ini definisi networking yang bukan saya tulis, saya hanya copy paste dari Cambridge Dictionary UK. Networking adalah sebuah proses di mana kita bertemu dan berbicara kepada banyak orang untuk yang mana benefitnya atau untuk mendapatkan informasi, mendapatkan segala update yang nantinya akan membantu kita semua. Yang kedua, networking adalah aktivitas untuk berusaha menemui orang-orang yang mungkin saja bisa bermanfaat untuk kita kenal lebih lanjut. Artinya kita tidak ada spesifik tujuan ya, kita tidak ada spesifik objektif dalam bernetworking. Kalau yang pertama, definitely kita sudah mempunyai satu aim, mempunyai satu tujuan bernetworking kemana. Kalau yang kedua, sama juga meskipun artinya networking ini, tetapi kita mengenal seseorang atau mengenal siapa saja yang saat ini kita belum tahu apa ininya, tapi kita tetap berkenalan, dan dalam perkenalan itu, dalam berinteraksi dan networking itu, eventually pada akhirnya itu akan menjadi useful juga pada akhirnya. Oke ya, jadi itu adalah definisi daripada networking yang dikatakan oleh Cambridge Dictionary. Jangan saya buka lagi slide selanjutnya. Ini saya ambil dari University of Westminster. Universitas Westminster yang adanya kalau saya nggak salah either UK atau Ireland. Ada satu orang lagi bisa bantu saya. Silakan. Halo Bu Atria Leta Arifah, monggo Bu. Yeah, okay. A broad definition, networking is a powerful tool to enable you to use the experience, knowledge, and know-how of other people to achieve a specific objectives. Terima kasih. Menurut University of Westminster, oke, saya perlu jelasin bahwa saya comot definition ini berdasarkan dari workshop yang mereka lakukan yang berjudul Mastering atau Understanding Business Networking atau Professional Networking. Jadi pengertian di sini adalah spesifik, networking adalah
alat yang sangat powerful, alat yang sangat dahsyat untuk membuat kita menjadi penuh atau menjadi mengerti dan bisa memanfaatkan akan pengalaman orang lain, knowledge orang lain, know-how orang lain, dan juga hal-hal yang tidak terbataskan dalam kalimat di sini untuk kita memperkaya diri kita atau membuat diri kita leveling up atau lebih maju lagi, bukan menjadi yang biasa-biasa. Inilah broad definition, inilah definisi luas daripada business networking atau professional networking seperti yang ditulis oleh University of Westminster. Saya lanjut. Mungkin Ibu Mega Kristi tadi ada sempat angkat tangan, bisa bantu saya Bu untuk bacakan ini? Halo Pak Leo, boleh Hai. Pak? Langsung aja. Silakan. Yeah, also known as a reciprocal process that is mutually beneficial, where we share leads, ideas, and information. It enhances our personal and professional lives and involves follow-up behaviors and create ongoing connection. Terima kasih Kak Mega. Oke, saya nggak mau manggil Bu lagi ya, saya mau manggil Kak aja karena saya tahu saya lebih muda kok dari Kak Mega ya. Iya Pak. Oke, baik. Di dalam pengertian networking juga bisa berarti a reciprocal process that is mutually beneficial. Itu Indonesianya proses timbal balik. A reciprocal process itu proses timbal balik that is mutually beneficial. Mutually beneficial itu artinya saling menguntungkan, bukannya lu untung gua rugi, lu untung gua diem manyun, tapi dua-duanya saling menguntungkan. A reciprocal process that is mutually beneficial itu proses timbal balik di mana satu dengan yang lainnya sama-sama saling menguntungkan. Apa menguntungkannya? Dalam hal apa? Di mana kita bisa sharing, di mana kita bisa berbagi lead, berbagi ide, berbagi informasi. Bentuknya seperti apa? Luas, macam-macam. Tapi intinya di dalam mutual network, di dalam networking harus terjadi yang namanya mutually beneficial, di mana kita bisa menerima dan kita juga bisa memberi lead. Lead itu mungkin prospek ya kalau bahasa Indonesianya ya. Ide-ide yang sudah terpikirkan maupun yang belum sempat terpikirkan oleh orang lain, kita berbagi atau kita juga menerima ide-ide baik dari teman-teman yang bernetworking dan juga informasi-informasi yang tidak kalah pentingnya, mau itu informasi seputar market share itu pangsa pasar, mau itu informasi seputar si A cakep nih, dia masih jomblo apa udah punya suami atau udah punya istri sih, gitu kan, seperti itu. Atau mungkin informasi yang lain-lain yang sifatnya universal, yang tidak bisa kita dapatkan kalau kita tidak bernetworking, kalau tidak kita melakukan networking. Selanjutnya, it enhances our personal and professional lives and involves follow-up behaviors that create ongoing connection. Jadi artinya di sini adalah dengan bernetworking ini pasti akan memperkaya atau membuat lebih baik kita punya kehidupan pribadi maupun profesional. Dan tentunya dengan karena kita diberikan manfaat seperti ini, tentunya tugas kita juga that involves follow up behavior. Kita juga selayaknya dan seharusnya memberikan balik apa yang telah network kita berikan balik lagi, dan akhirnya terjadilah koneksi yang terus-menerus. Nah, itulah networking penjelasannya dari University of Westminster. Saya lanjut ya. Satu orang lagi yang saya minta bantuannya Pak Idam tadi yang belum berkesempatan, apakah sudah bisa online? Maksud saya sudah bisa membacanya? Mas Idamnya reconnecting tadi Pak, kayaknya lagi ada trouble. Oke, baik. Mungkin ada yang lain yang bisa bantu saya?
atau saya punya salah satu rekan saya yang kebetulan sudah masuk di sini, Ibu Dr. Gloria. Ibu Dr. Gloria ini salah satu network saya yang kita saling mengisi. Beliau ini dokter komunikasi. Bu Dr. Gloria. Halo. Hacker langsung dibajak. Yes, very good, very good evening everyone. Saya senang Bu Ya, Gloria. sekalian saya sembari ngebimbing mahasiswa ya. Oke, baik. Wow, networking, what is this? Networking is a way of life. Relating to people, asking for advice or information. Mutually beneficial, giving and taking. Using existing contact to make new ones. Thank you, dear Pak Leo. Thank you, Bu Dr. Gloria. Dibantu tadi. Buat rekan-rekan juga, Mbak Gloria adalah seorang dokter komunikasi, dokter yang juga menggeluti 30 tahun lebih di dunia penerbangan dan dunia hospitality, dan beliau ini salah satu sahabat saya di dalam kita bernetworking baik itu online maupun offline. So I am truly appreciated by your presence today. Akan memberikan warna akademis sedikitnya gitu ya, karena saya Ayo, go ahead. Ya, thank you. Oke, so networking. Penjelasan ini saya ambil dari sama University of Westminster, di mana dalam workshop tersebut secara garis besar, secara summary, networking adalah way of life, bukan dibuat-buat. Networking adalah kita punya cara untuk hidup yang lebih beradvancing, lebih maju lagi. Itulah networking, way of life. Networking berbicara relating to people. Relating to people artinya kita bisa mendapatkan advice, kita bisa mendapatkan information. Networking pengertiannya adalah mutually beneficial. Mutually beneficial artinya menguntungkan satu sama lain, memberikan rasa senang satu sama lain, memberikan rasa sukacita satu sama lain, dan tentunya memberikan rasa bangga antara satu dengan sama yang lain. Itu adalah mutually beneficial. Kemudian giving and taking. Dalam networking sudah selayaknya harus ada memberi dan menerima. Ya. Lalu apalagi? Networking adalah kegiatan kita di mana kita menggunakan kontak kita yang sudah ada saat ini untuk mengenal kontak-kontak lainnya dari kontak kita itu. Itu juga disebut networking. Saya lanjut. Ini yang saya masih bicara adalah basic networking. Nah, selanjutnya yang saya ingin share adalah lebih kepada excellent networking. So, let's proceed. Networking, what it is not. Nah, apa yang bukan dianggap networking? Saya bisa mengatakan ini adalah kalimat dari saya dan merupakan salah satu rangkuman dari apa yang saya observasi, apa yang saya alami sendiri. Networking bukanlah, mestinya judulnya sedikit salah ya, sorry ya. Excellent networking bukanlah hal-hal 5 di bawah ini. Oke, saya akan perlu 2 orang volunteer yang membaca 2 poin pertama, kemudian satu orang lagi membaca 2 poin berikutnya, dan saya mengakhiri di poin terakhir. Siapa yang bisa ditunjuk? Silakan. Pak Ilham Rustandi, monggo Pak. Ya, silakan Pak Ilham. Terima kasih Pak Leo. Yeah. Networking is not this 5 below. Spamming others to sell your product or boast about yourself. Asking everyone you know if they have any opportunity or a job opening available. Terima kasih Pak. Ya, thank you. Berikutnya Pak Bevi. Wow, Pak Bevi dari Qatar. Wow, thank you Pak Bevi. Ya, Pak Leo, terima kasih. Saya baca yang 2 poin terakhir ya, atau tiga yang ya. 3 dan 4 ya. Okay. Showcasing yourself at all the time during networking and
profiting only yourself during the course of networking. Terima kasih Pak Besi. Selalu safe on the drive ya Pak ya. Dan yang terakhir, networking is not connecting without any further two-way communication. Networking is not connecting without any two-way communication. Oke. Nah, sekarang Pak Barir Kurniawan, kalau saya lihat ada angkat tangannya, boleh bantu saya nggak? Kalau poin yang pertama dan poin yang kedua artinya kira-kira apa, Pak? Silakan Pak Barir Kurniawan. Saya minta izin partisipasi Pak Barir, bantu saya, boleh bantu saya. Mungkin lain poin yang pertama dan poin yang kedua kalau dalam bahasa Indonesia kira-kira apa itu Pak? Poin yang pertama selalu menawarkan produk kepada orang lain atau memperkenalkan diri terlalu berlebihan. Kemudian yang kedua, minta kepada setiap orang yang diketahui apakah mereka mempunyai lowongan pekerjaan. Oke, terima kasih. Kemudian ada satu orang lagi bisa bantu saya yang poin ketiga dan poin keempat. Siapa yang bisa ini bantu saya? Oke, bagaimana kalau saya minta tolong saja dengan siapa? Kak Laras Ati Sugiarto. Silakan, Kak Laras. Halo, selamat malam Pak Leo. Ya, selamat malam Kak Laras. Saat ini saya lagi butuh bantuan banget dari Kak Laras untuk membantu saya poin 3 dan poin 4. Tadi udah sempat rekan kita menyampaikan, Pak Bevi menyampaikan dalam bahasa Inggris. Nah, kali ini Kak Laras coba bantu saya kalau bahasa Indonesianya apa sih poin 3 dan poin 4? Jadi nomor 3 itu di sepanjang waktu hanya memamerkan diri kita sendiri pada saat proses networking itu. Okay. Kalau yang keempat itu mengambil keuntungan hanya untuk diri sendiri, jadi tidak saling menguntungkan intinya pada saat networking itu, Pak Leo. Oke, terima kasih. Dan yang terakhir poin 5 itu artinya kita terkonek. Connect itu macam-macam ya. Kalau secara online istilahnya kita connect secara udah koneksi atau sudah follow, tetapi tidak ada komunikasi sama sekali, tidak ada interaksi sama sekali. Kalau secara offline kita sudah tukar-menukar nomor handphone, tukar-menukar email dan lain sebagainya, tetapi habis itu udah diam aja, nggak ada terjadi apa-apa, nggak ada even say hello, atau bahkan say hello-nya ketika mau prospecting. Nah, itu yang sering terjadi. So, let me rephrase again. Izinkan saya untuk menjelaskan kembali 5 poin yang bukan networking yang excellent. Okay? Kita ingin memiliki excellent networking, maka taruh di mindset kita, taruh di dalam pikiran kita sebaik-baiknya, sedalam-dalamnya bahwa excellent networking itu bukan tentang siapa saja yang kita punya koneksi, kita banjiri terus dengan produk kita banjiri terus dengan penawaran kita banjiri terus dengan informasi kelebihan kita banjiri terus dengan informasi kepandaian kita atau pengalaman kita jagonya di sini. No, itu bukan excellent networking, itu networking biasa-biasa saja. Oke, excellent networking juga bukan mengenai yang namanya kamu bernetwork, kamu selalu kalau network maunya bawaannya nanyain opportunity melulu, nanyain ada tawaran kerjaan nggak melulu gitu. Ngomong-ngomong ini kayak begini nih ya. Kalau kayak begini pernah nggak saya alamin? Pernah Pak, Ibu. Sering dulu karena saya tidak tahu, nggak ada yang ajarin saya. Jadi kalau setiap kali kartu nama baru saya dapat, dulu saya kan setelah saya dari pekerjaan bank, kemudian saya masuk ke dunia internasional Toyo Knife di mana di Indonesia digunakan di hampir semua lini dari plywood factories.
Jadi tugas saya business development, tugas saya sales development. Jadi setiap kali saya ketemu orang, saya ketemu apa, nggak peduli. Mungkin karena energi salesnya tinggi ya. Nggak peduli saya orangnya siapa, nggak peduli saya jabatannya apa, pokoknya setiap koneksi baru, seperti yang namanya seminggu sekali saya spamming, saya banjiri dengan iklan-iklan saya. Waktu itu belum ada WhatsApp, waktu itu belum ada Messenger ya. Waktu itu masih SMS. Jadi saya sudah punya format SMS, saya banjiri mereka. Dan tanpa saya menyadari sesungguhnya yang di pihak sana itu baca apa enggak, atau bahkan sebel apa enggak sama saya gitu. Ya, itu saya lakukan tuh. Yang kedua yang saya lakukan juga, setiap kali ketemu kenalan baru, langsung saya membantu, Mbak, Bu, Pak, kok Pak Man, gitu misalnya ya, Pak Cik, gitu, Macik, itu ya. Ada kerjaan baru nggak sih? Semua orang gue tanyain. Hanya karena ada kepentingan saya udah nggak betah di kerjaan. Semuanya saya tanyain, atau kalau nggak saya tanyain, ada Kang tahu nggak nih? Ada Tuan nggak nih? Astagfirullahaladzim, memang semua orang apa namanya ATM ditanyain itu terus ya kan. Tapi saat itu ketika saya masih belum mengenal yang namanya excellent networking, saya lakukan itu. Lihat, kalau saya pikir-pikir hari ini bodoh sekali dan naif sekali, sehingga saya tidak sadar mungkin dari 100 network saya saat itu 99 kayaknya sebel sama saya. Satu aja yang mungkin yang senang sama saya. Kenapa? Mungkin dia ada kepentingan juga sama saya gitu loh. Jadi anyhow, today, hari ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu, baik yang baru masih di dalam bidang pekerjaan sales, maupun yang sudah pengalaman juga di dalam bidang sales, please kita mulai hari ini punya mindset excellent networking. Excellent networking, jangan pernah sekali-sekali kita berpikiran networking kita adalah ATM berjalan. Networking kita adalah prospek kita berjalan. Tidak, harusnya begitu. Itu yang saya bicarakan, apakah artinya nggak boleh? No. Artinya itu nanti kita akan nikmati sebagai benefit, bukan sebagai purpose, bukan sebagai tujuan kita bernetworking. Tapi itu benefit yang akan kita dapat nanti. Oke, kita lanjut. Networking juga bukan tentang diri kamu, pamer diri, flexing gitu loh. Flexing terus selama networking, dirinya terus yang diomongin. Apa namanya, gayanya terus yang diomongin, mobilnya terus yang diomongin. Oh, baru dapat proyek, belum proyek bangga-banggain. Boleh nggak kita bangga? Sure. Boleh, why not? But not all the time. Underline di sini adalah all the time-nya. Selanjutnya, excellent networking bukanlah networking di mana profitnya itu atau benefitnya itu hanya kita aja. Kita loh yang diuntungkan. Giliran orang lain mau mendapatkan benefitnya, kita walk away, kita jalan begitu aja, kita lari begitu aja. Meskipun kadang-kadang benar juga yang dimaksud adalah teman kita ini mau mencari benefit dari kita, ya nggak ada hubungannya sama kita. Seringkali kan begitu, nggak ada hubungannya lah sama gue, ngapain gue capek-capek bantu juga, nggak ada untungnya dia nanti buat kita, ngapain capek-capek juga, dan kita walk away, kita pergi meninggalkannya karena menganggap tidak menguntungkan buat saya. So itu bukanlah excellent networking, itu networking yang biasa-biasa. Kalau kita bilang mungkin networking 101, networking yang basic sekali, bukannya networking 110 yang advance. Yang kita lagi bicarakan hari ini adalah, dan saya men-encourage Bapak Ibu rekan-rekan semua, adalah excellent networking. Yang terakhir, excellent networking selalu terjadi two-way communication. Kita bisa bilang networking, oh network saya banyak loh di LinkedIn. Kalau saya hitung itu ada 30.000. Gue punya lebih banyak lagi 40.000. Gue punya lebih banyak lagi 80.000. Akhirnya semuanya bertarung untuk mencari follower, bukan connection. So again, hari ini saya mengencourage Bapak Ibu rekan-rekan semua, bagi yang aktivitasnya online, yang disebut follower, boleh nggak? Oh boleh, sah-sah aja, boleh-boleh aja. Artinya teman-teman kita mengagumi kita atau ingin mengikuti kita, it's okay. Gitu. Tetapi yang kita cari hari ini adalah connection.
connection yang excellent, di mana kita terjadi interaksi komunikasi di dalam networking tersebut. So, hari ini dengan 5 poin yang what is not, minimal saya sudah berbagi bahwa ini bukanlah excellent networking, ini mungkin networking 1.0 atau 101 networking yang basic. Saya lanjut ya. University of Westminster juga menuliskan ini. Yang tadi sebelumnya yang tulis adalah saya. Kalau yang kali ini lebih legitimate karena yang tulisnya Westminster ya. Westminster mengatakan networking is not calculated. Networking itu bukan yang sesuatu yang hitung-hitungan. Networking is not manipulative. Networking tidaklah sesuatu hubungan yang sifatnya manipulatif demi kepentingan sesaat, demi keuntungan sesaat, demi kepentingan satu pihak, demi keuntungan satu pihak. Networking is not dishonest. Networking bukanlah suatu relationship yang tidak jujur. Tidak jujur seperti apa? Demi flexing, gue nyewa Ferrari satu hari 15 juta, gue pamer di depan networknya, dan that is dishonest, itu nggak sesungguhnya gitu ya. Meskipun Ferrari bisa aja sebagai tool untuk membuka pintu masuk kita ke level yang lebih atas, tapi kalau memang toh kita belum sampai di situ, jangan dipaksakan. We cannot be in the excellent networking if we are not honest with ourselves. Kita nggak bisa masuk ke level networking yang excellent kalau kita sendiri sering membohongi diri kita sendiri bahwa apa adanya kita ini kita cover up agar kita merasa sejajar, agar kita merasa dimiliki, agar kita merasa dihormati gitu. The last thing is that networking is not asking for a job. Networking bukanlah hal tentang minta pekerjaan. Di Indonesia, dan saya sudah melihat fenomena ini juga di sebagian besar Asia Selatan, follower yang paling banyak di dalam LinkedIn, kalau kita ngomong LinkedIn ya, atau follower paling banyak di dalam Instagram, tapi kalau Instagram sifatnya universal ya, maka itu adalah follower salah satu. Kalau nggak follower dari satu akun yang menawarkan informasi pekerjaan, followernya pasti ribuan, puluhan ribu, bahkan mencapai mentok-mentok 300.000 mungkin. Atau follower daripada Instagram yang menunjukkan atau menampilkan tampilan-tampilan yang flashy, yang glamour, yang indah, dan yang lain sebagainya. I'm okay with. Saya tidak ada masalah dengan tampilan indah, tampilan baik, atau suatu glamour kalau memang itu the truth. Kenyataannya kita sudah lihat beberapa negara sudah mulai beberapa pemerhati daripada Instagram ini sudah mulai mendeteksi bahwa ini jadi ladang bisnis untuk sewa-menyewa barang-barang glamour sehingga kita tampil lebih glamour daripada yang sesungguhnya. So that is not excellent networking. Ya, itu lebih kepada mungkin bisa dikatakan flexing networking. Kalau excellent networking, kita apa adanya, jujur terhadap diri kita sendiri, kita tidak manipulatif, kalau ada maunya aja baru nongol, kalau ada kepentingannya aja baru mau bersahabat baik, kita juga tidak hitung-hitungan, not calculated. Saya lanjut. Sama siapa aja kita bisa bernetwork. Mungkin siapa satu orang lagi yang bisa bantu saya, please. Satu orang yang bisa bantu saya untuk membacakan slide ini. Atau mungkin saya minta tolong dibantu kali ya dengan Pak Husen. Pak Husen barangkali bisa membantu saya, bantu membacakan slide ini, Pak. Jangan, yang lain aja. Oh, yang lain aja. Oke, baik. Kalau gitu saya minta Pak Toto. Gimana Pak Toto kalau bisa bantu saya dengan slide ini? Selamat malam Pak Leo, bisa Pak Leo. Selamat malam Pak Toto adalah sahabat saya, salah satu networker saya yang berada posisinya di Bali, dan beliau ini memiliki pengalaman belasan tahun di
bidang perhotelan, dan kebetulan tahun ini mendapat kesempatan baru lagi sebagai bisnis unit leader di wilayah Bali dan Lombok untuk bisnisnya Spunbond, tas Spunbond kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat tas-tas yang terbuat dari kain di Indomaret atau di manapun, nah kalau di situ ada logo tertentu, nah itu pasti keluaran daripada bisnis unitnya Pak Toto. Silakan Pak Toto. Baik, terima kasih Pak Leo, terima kasih supportnya selalu. Baik, with whom do I network? Pertama adalah coworkers, kemudian nomor 2 adalah friends, nomor 3 family, nomor 3 business associates, dan nomor 4 business associates, nomor 5 people you meet in public, and nomor 6 understand all your networking avenues like supervisors, business leaders, senior managers, speakers, and class facilitators. Every conversation is an opportunity to network. Demikian Pak Leo, terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada siapa kita bernetwork? Kalau tulisan yang saya tampilkan ini sifatnya normatif aja, tetapi saya di sini ingin mengencourage Bapak Ibu. Mulai hari ini saya tidak, sekali lagi saya tidak sama sekali melarang Bapak Ibu untuk bergaul dengan siapa saja, bernetwork dengan siapa saja, dan bahkan saya mendorong Bapak Ibu bergaullah seluas-luas mungkin, bernetworklah seluas-luas mungkin. Namun, izinkan pada hari ini saya mengencourage Bapak Ibu mulai melakukan mapping. Mappingnya itu sederhana. Mapping vertikal sama mapping horizontal. Mapping vertikal dan mapping horizontal sangat penting untuk Bapak Ibu miliki agar Bapak Ibu bisa mulai melihat posisi saat ini horizontalnya yang lebih banyak atau vertikalnya yang lebih banyak. Nah, what is vertical and horizontal measurement of networking? Apa itu pengukuran vertikal dan horizontal? Saya sengaja tidak ada slide-nya di sini karena kembali saya masih minta izin untuk copyright dari salah satu university untuk saya bisa tampilkan, jadi saya belum berani tampilkan. Tapi saya bisa menjelaskan kurang lebih seperti ini. Vertical network mapping artinya Bapak Ibu mengukur teman-teman Bapak Ibu dan rekan-rekan ini mulai dari hulu sampai hilir. Artinya bisa macam-macam. Mulai dari kelompok bisnis atau market segment, mulai dari katakanlah hobi, beragam-ragam hobi, beragam-ragam profesional, profesi, bisa juga seperti itu. Jadi kalau kita berbicara yang namanya horizontal measurement adalah kita mapping teman-teman kita ini dikelompokkan yang menjadi aktif network kita, dikelompokkan ada berapa banyak grup secara horizontal yang kita miliki. Contoh, kalau saya berbicara horizontalnya, berbicara mengenai dunia industri, maka saya akan mapping dari kiri sampai kanan, mulai dari industri makanan, teman-teman saya siapa aja, industri makanan dan minuman satu grup, industri perhotelan, teman-teman saya siapa saja, kemudian industri apalagi, industri jasa edukasi, teman saya siapa-siapa saja, kemudian sampai seterusnya dan seterusnya sampai bahkan industri pertambangan dan lain sebagainya. Seberapa luas span atau lebarnya daripada horizontal itu tergantung daripada apa yang menjadi fokus kita. Cuman kembali lagi, fokus horizontal measurement adalah hanya untuk mengukur seberapa luas network kita dari hulu sampai hilir yang berbicara tentang satu aspek. Aspeknya misalnya industri, bisa juga aspeknya profesional. Ada berapa banyak yang teman-teman kita profesional marketing, ada berapa banyak teman-teman kita profesional HRD, ada berapa banyak teman-teman kita yang profesional di bidang perhotelan, ada berapa banyak teman-teman kita yang di bidang angkasa, di bidang penerbangan,
ada berapa banyak teman-teman kita di bidang konsultan, ada berapa banyak teman-teman kita di bidang trainer, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu yang disebut horizontal measurement. Penting mulai hari ini kalau Bapak, Ibu ingin excellent, mulailah mapping untuk network Bapak, Ibu secara horizontal. Dan itu nanti akan menjadi gambaran Bapak, Ibu memulai memperhatikan. Hari ini saya punya mappingnya sedemikian. Bagaimana dengan 2 bulan berikutnya? Bagaimana dengan 3 bulan berikutnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau memang Bapak Ibu bisa menerapkan excellent networking dengan baik, tanpa disadari, maka portfolio daripada horizontal itu bisa menjadi lebih luas. Menjadi lebih luasnya adalah apa? Menjadi lebih luasnya adalah bukan bertambahnya orang di dalam satu segmen, satu wilayah, satu market segment, satu professional segment, satu industrial segment, atau bahkan satu hobi segment, tetapi akan makin luas dengan segmen-segmen yang lainnya. Nah, itu perlu Bapak Ibu punya mapping mulai hari ini. Nah, selanjutnya, apa itu yang disebut pengukuran vertical mapping? Vertical mapping adalah mengukur, Bapak Ibu mengukur dengan teliti teman-teman Bapak Ibu ini cara posisinya di mana. Apakah seorang pengusaha, ataukah seorang manajer, ataukah seorang direksi, ataukah seorang sekretarial, ataukah seorang staf biasa, ataukah unemployed, open to work, ataukah pengusaha UMKM, ataukah pengusaha yang sudah konglomerat, ya. Nah, itu vertical measurement of networking. Jadi kita melihat seberapa luas dan seberapa besar dinamika networking yang kita miliki saat ini. Ini yang akan menjadi membantu, memicu, dan memotivasi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dengan mapping tersebut akan membantu sekali progres network kita di periode berikutnya. Karena setiap kali kita bernetworking, pasti kita akan invest waktu. Setiap kita bernetworking, pasti kita akan invest energi, dan bahkan invest juga budget untuk kita bernetworking. Oleh karena itu, bagi yang belum memiliki network sedemikian luas, saya encourage hari ini waktunya Bapak Ibu rekan-rekan jangan sia-siakan peluang dalam kita bernetworking dengan siapa saja, ya, yang kita temui. Jangan anggap sepele, jangan anggap dia mah cuman, mohon maaf, dia mah cuman tukang bakso, dia mah cuman office boy, dia mah cuman manajer belum sampai direksi. Jangan salah, networking yang kita gain hari ini adalah networking yang kita invest diri kita untuk menjadi giver, kita memberikan. Karena one day teman-teman kita yang network tersebut tidak lagi sama di dalam posisi yang ketika kita mengenal pertama kali, beberapa tahun kemudian, beberapa saat kemudian, mereka sudah menjadi petinggi-petinggi dari satu perusahaan. Mereka juga sudah bisa jadi menjadi konglomerat dari yang levelnya UMKM. Nah, disitulah manfaat yang akan kita peroleh, bukan tujuan ya, manfaat daripada yang kita peroleh karena kita menjalankan excellent networking selama ini. Saya lanjut ya. Di mana kita bisa bernetwork? Oh, di mana aja. Asalkan ada kemauan, di mana saja kita bisa bernetwork. Di mana saja kita bisa melihat kesempatan itu dan tidak menyia-nyiakan di mana saja kita bernetwork. Nah, seringkali kita punya manusiawi sekali bahwa kita sering memikirkan kalau kita lagi makan di restoran. Kalau kita lagi makan di restoran, contoh nih, kita lagi makan di restoran, kemudian yang samperin kita manajernya. Ada yang bisa saya bantu, kemudian kita bicara dengan manajer itu dengan sopan dan baik, benar ya. Nah, nggak lama kemudian datanglah
setelah kita dibawa ke dalam masuk restoran ke meja untuk kita menyiapkan diri makan, selanjutnya datanglah waiter atau waitress. Nah, karena kita udah tahu dia waiter atau waitress, biasnya kita, kecenderungannya kita kurang menghargai waiter sama waitress ketimbang manajer yang pertama kali kita ketemu. Ketika kita di counter, Bapak Ibu mau minum atau makan apa, ya sifatnya normatif aja. Berbeda dengan sikap kita kepada manajer yang menghadapi kita pertama kalinya untuk membukakan pintu, untuk menyediakan tempat duduk. Mungkin seperti itu. Nah, ini bias yang sering kita sadar atau tidak sadar, kita memiliki juga dalam kita bernetworking. So, today, bagi rekan-rekan Bapak Ibu yang masih baru dalam bernetworking, jangan sekali-sekali, jangan segan-segan untuk menganggap semua orang itu ada jabatannya tertentu, baru kita mau kenalan. No, tetapi perbanyaklah, kenalan dengan banyak orang. Because we never know what tomorrow can bring to you from these people. Oke, kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah akan tahu bahwa mungkin orang yang hari ini kita kenal sebagai waiter, 5 tahun, 3 tahun dari sekarang, kita akan mengenal beliau sebagai owner restoran. Dan peluang kita dari mana? Peluang kita akan lebih mudah benefit daripada excellent networking ini kalau kita mulai dari sekarang. So, saya mengencourage Bapak Ibu, rekan-rekan yang baru bernetworking, jangan pilih-pilih di dalam bernetworking. Bernetworking dan hargailah orang lain sama seperti engkau menghargai dan menilai dirimu sendiri. Itu paling penting di dalam excellent networking. Jangan sekali-sekali belum apa-apa, jabatannya apa. Ini apa nih? Ini siapa gitu ya. Ya, jangan. Kalau kita masih levelnya baru bernetworking. Yang kedua, kalau kita sudah bernetworking sekian lama, kayaknya kok nggak berkembang-kembang ya, kok kayaknya begitu-begitu aja dan lain sebagainya. Saya mengencourage Bapak Ibu untuk melakukan mapping. Vertical mapping, horizontal mapping. Fungsinya untuk apa? Fungsinya bukan untuk ngukurin orang lain, no. Fungsinya untuk diri sendiri, Bapak Ibu. Seberapa luas network Bapak Ibu mulai dari hulu sampai hilir hari ini? Seberapa tinggi dan rendahnya network Bapak Ibu hari ini? Untuk tolak ukur siapa? Bukan tolak ukur orang lain, tapi untuk tolak ukur Bapak Ibu dan rekan-rekan sendiri. Sehingga dari situlah termotivasi kita untuk lebih fokus lagi di dalam networking, mana yang benar-benar akan kita luangkan waktu, sehingga waktu kita yang kita berikan, energi kita yang kita berikan, budget yang kita berikan, itu tidak hanya, bukan sia-sia ya, tidak hanya menjadi umum begitu saja, tetapi justru memboost, mendorong kemajuan daripada Bapak Ibu sendiri di dalam usaha, di dalam hidup, dan lain sebagainya. Saya lanjut. Networking tips for your excellence. Di sebelah kiri Bapak bisa lihat, ini kotak adalah elemen. Saya lagi berbicara elemen apa yang ada di dalam pride marketing. Elemen di sini ada 4, product service di sebelah kiri, sebelah kanan prospect dan customer. Di tengah-tengahnya pride marketing. Di atasnya ada empathy, di bawahnya ada creativity. Menjunjung tinggi nilai empathy dan menggunakan foundationnya kreativitas kita, bagaimana menciptakan empathy kita dan creativity kita menjadi sesuatu yang kebanggaan daripada apa yang kita kerjakan. Di sebelah kanan, ini adalah 4 elemen yang dimulai dari I. Jadi kalau saya tambahin dengan di sebelah kiri, I-nya itu kan empathy. Nah, maka saya tambahin 4 ini, maka itu adalah suggestion atau recommendation saya untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, kalau ingin melakukan excellent networking yang baik dan benar, maka mulailah dari sini. Saya menyarankan Bapak Ibu memulai memiliki, pertama, empathy. Kedua, energetic. Ketiga, engagement. Keempat, emotion.
Dan yang terakhir, experience. Apa yang saya maksud empathy? Di dalam bernetworking artinya yang saya maksud adalah kita sudah mulai tahu networking is not about me, it's not about you. Networking bukan tentang saya, bukan tentang kamu, tetapi networking adalah tentang networker kita, tentang fokusnya mereka. So, kita memiliki empathy. Kalau kita tidak memiliki empathy, maka yang kita pikirkan diri kita sendiri terus. Apa yang terjadi kalau pikirin diri kita terus menerus? Ya yang terjadi ya kayak hit and run begitu. Hit and run ya gue kenalan nih. Ini buat contoh aja nih. Misalnya gue kenalan sama Toto nih, Pak Toto. Gue lihat gue kenalannya ada maunya nih karena ada menguntungkan buat saya. Oke, sebelum saya lanjut. Apakah itu salah? No, itu nggak salah. Tetapi itu bukan networking, itu namanya prospecting. Oke, ada perbedaan antara prospecting dengan networking. Nah, yang saya mau distinguish hari ini, networking is not prospecting. Sementara prospecting, you need networking. Kalau mau benar, ya. Jadi jangan dianggap salah kaprah kalau networking. Kalau saya deketin dia pasti ada maunya, itu udah otomatis tindakan kita bukan networking lagi, tindakan kita prospecting. Betul, kita bisa menghindari hal-hal seperti itu kalau kita mempunyai empathy, kita mempunyai sudut pandang yang bisa melihat sesuai dengan sudut pandang orang lain. Yang kedua, energetic. Energetic adalah menunjukkan attitude kita, menunjukkan spirit kita ketika kita bertemu orang yang kita sedang bernetworking, antusias apa enggak. Contoh, saya lihat di sini ada teman-teman kita yang dari SGK ya. Salah satunya saya melihat ada Pak Akyong. Kemudian saya lihat lagi tadi ada Pak Besi. Kemudian ada Pak Idayarawan. Terus ada Pak Husen. Dan ada siapa? Ada Mei, Ibu Mei. Ada Eli Susati itu Mei. Kemudian ada Kak Kristina, ada Kak Terry. Nah, ceritanya nih kita mau ngadain kumpul-kumpul atau kopi darat ya, mau kopi darat. Kalau semuanya udah sepakat mau kumpul kopi darat, nah kita nongol dong di acara kopi darat tersebut. Itu adalah bagian daripada networking ya, kumpul bersama-sama. Tapi kalau ketika nongol mukanya entah itu panjang kayak pepaya, entah itu mukanya ogah-ogahan, males gitu. Ya, kalau kita ngomong sehari-hari, lalu ngapain juga datang ke sini? Muka lu bikin gak nafsuin, gitu ya, seperti ya, kurang lebih seperti itu ya. So, energetic, it's an element in our body, in our spirit, yang menunjukkan antusiasnya kita ketika kita bernetworking. Kalau memang kita belum siap, kalau memang kita belum ready untuk melakukan pertemuan networking itu, sebaiknya tunda dulu atau pause dulu 10 menit, kita pergi ke satu tempat yang membuat kita cheer up dulu, kita pergi ke bathroom, cuci muka dulu, membuat kita cheer up, di mana kita melakukan pertemuan networking itu dengan suasana energetik, jangan yang ogah-ogahan. Kalau ogah-ogahan ya ngapain juga, mendingan gua undang kuting meong aja sih, kuting meong kalau datang ngelut-ngelut di saya punya kaki, itu lebih senang saya daripada ngeliatin muka lu. Misalnya seperti itu. That is the element of energetic. Sangat penting kita membawa mood, kita menularkan mood kita yang positif, mood kita yang energetik, supaya teman-teman yang bernetworking ini juga merasakan hal yang sama. Jangan kita nularin ogah-ogahannya. Selanjutnya adalah engagement. Engagement adalah mengizinkan, dalam hal ini, di dalam kita bernetworking, kita selalu mempunyai patokan bahwa bukan saya yang engage, tapi saya mengizinkan teman-teman kita yang engage. Teman-teman kita lah yang diberikan panggungnya. Karena excellent networking itu bukan berbicara panggungnya saya, tetapi excellent networking adalah berbicara memberikan kesempatan bagi panggungnya rekan kita. That is the difference, berbedanya antara networking 1.0 sama networking 2.0 yang lebih advance. Saya encourage Bapak, Ibu, mulai hari ini kalau mau ingin excellent networking, lebih banyak kasih kesempatan buat rekan-rekan kita mendapatkan panggungnya ketimbang kita sendiri minta panggung.
That is an excellent networking. Hasilnya apa? Hasilnya long time. Long live the relationship, long time the benefit. Oke? Dijamin itu. Nah, yang lanjutnya adalah emotion. Emotion hampir sama dengan energetic. Jadi perbedaannya energetic sama emotion di dalam networking adalah kalau bahasa Indonesianya baper ya, bawa perasaan. Jangan dikit-dikit tersinggung. Jangan dikit-dikit baperan, jangan dikit-dikit kayaknya bentar-bentar waspada. Pas ngumpul kemarin kan gue kan nggak datang tuh. Dia ngomongin gue nggak sih? Waduh, ini ngomongin bisnis gue nggak sih nih, lagi down. Bisa gila dong kalau kayak begitu gue mesti datang terus. Nah, itu namanya emotion. Emotionnya jangan baperan lah ya, jangan bawa perasaan. Okay? Excellent networking is not about you, but it's about others. Jadi kita harusnya bisa mengendalikan emosi kita. Kalau ada orang yang nggak hormat sama kita atau belum hormat ya sampai level itu, it's okay. It's okay. Kenapa? Kita memberikan panggungnya mereka dulu. Ya. Kalau mau ditanya, kapan dong panggungnya gue? Ada di slide berikutnya. Sabar, Bo. Oke, lanjut. Experience. Experience adalah di mana kita memberikan rasa dan pengalaman dari teman-teman kita ini, supaya ketika teman-teman kita merasakan, oh dengan kehadirannya Leonardi di networking saya, atau kehadirannya dengan Pak Barir di networknya saya, atau kehadirannya dengan Kak Laras di network saya, ternyata jadi berbeda loh experience-nya. Memiliki something yang I cannot miss for, yang saya nggak bisa, kayaknya kurang nih kalau nggak ada dia. Nah itu berbicara mengenai experience. Dan saya lanjutkan di slide berikutnya. Summary, saya minta tolong mungkin di sini ada Kak Mei. Kak Mei bisa tolong bantu slide ini, Kak? Halo. Ya, Om Leo, gimana? Ya, panggil saya aja adek, nggak apa-apa. Karena kan saya lebih muda dari kamu. Jangan Om, tua banget. Beda Pak aja deh. Ya gimana, Ya, Pak Leo? siap. Oke, baik. Tolong dibantu bacakan slide saya yang nomor 11 ini, please. Yang mana, Om? Slide yang sekarang tampil di apa? Oke, mungkin kami dari mobile phone ya, lihatnya ya. Iya. Oke, kalau dari mobile phone saya nggak tahu ya, apakah mungkin mungkin harus di swipe dulu layarnya supaya menampilkan slide-nya. Yang excellent networking bukan, Om? Yes, betul, betul Tante. Saya panggil Tante kalau saya dipanggil Om terus. Jadi kebiasaan nih. Ini aku bacain aja. Ya, silakan dibacakan. Excellent networking. Excellent networking is not about you. It is about them. Your networker we focus on. Your stake will only be effective when you are being asked for your skill and strength. Help them cover their weakness spot. Oke, terima kasih Kak Mei. Excellent networking. Sama-sama. Yes, thank you Kak Mei. Excellent networking di dalam slide ini saya hampir selesai, don't worry. Kalau udah mulai bosan sama suara saya. Excellent networking ini kembali lagi, it is not about you. Excellent networking bukan tentang Anda, bukan tentang saya, tetapi excellent networking itu berbicara tentang mereka. Siapa merekanya itu? Network Anda. Mau network baru, mau network lama, pokoknya network Anda yang kita fokus. Oke. Tadi ditanya, lah mereka melulu, kita kapan dong panggungnya? Kan kita juga mau tahu, enak aja. Karena bisa aja seperti itu bertanya ya. Kalau memang misalnya seperti itu, then this is the answer. Jawabannya begini. Panggung Anda akan suatu saat pasti dapat. Dan panggung Anda akan efektif ketika Anda membuat diri Anda penasaran bagi orang lain. Itu yang pertama. Sehingga orang lain menanyakan, pengalaman kamu di mana? Skill kamu di mana? Ini, itu, ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itu
tercipta secara alami ketika Bapak Ibu rekan-rekan menjalankan excellent networking ini, otomatis orang lain bikin penasaran, kok dari tadi gue belum dengar ya mengenai Pak Toto, mengenai Pak Obed Nababan, mengenai Pak Husen, mengenai Pak Pras, ada dengar ya, ceritain dong. Nah, kalau kita sudah sampai momen seperti itu di dalam networking, disitulah panggung Anda berada. Disitulah yang efektif panggung Anda. Silakan manfaatkan sebaik-baiknya menggunakan entah itu elevator pitch. Oke, istilah ini elevator pitch adalah istilah di mana Anda memiliki kesempatan 20 detik sampai dengan 90 detik untuk memperkenalkan diri Anda secara efektif, siapa Anda dan apa yang Anda lakukan dan apa kelebihan Anda. Mau Anda melakukan elevator pitch, mau juga Anda juga bercerita pengalaman yang spesifik yang mungkin ada hubungannya dan akan membantu kehidupan yang network kita. Nah, panggung kita dapat nggak? Yes, kita dapat. Tetapi, again, excellent networking bukan tujuannya untuk panggung kita. Excellent networking adalah tujuannya kita untuk mendukung, kita untuk mengendorse, kita untuk mengapresiasi panggung rekan kita. Nah, bagaimana dengan panggung kita? Panggung kita akan ada waktunya ketika teman-teman kita menanyakan tentang kita, mencari tahu lebih jauh tentang kita. So, apalagi selanjutnya panggung kita akan benar-benar bisa bermanfaat. Panggung kita bisa bermanfaat kalau memang kelebihan kita yang kita banggakan, keahlian kita yang kita banggakan sedemikian rupa atau pengalaman kita yang kita banggakan bisa membantu mengcover kelemahan daripada rekan dalam networking kita. Kalau itu juga perbedaannya flexing, pamer, dengan effectively sharing. Kalau flexing, lu pamer, lu bilang kelebihan lu ini, lu jagonya di sini, oh pengalaman lu dulu gini, tapi nggak ada manfaatnya buat rekan-rekan kita. Itu lebih ke flexing, ya. Tapi kalau di dalam excellent networking, panggungnya kita sangat efektif sekali kalau sudah ketemu momennya, kita dicari orang, kita ditanya sama orang. Dan kita pun sendiri bisa juga sharing kelebihan kita karena kita tahu kelebihan kita sharing ini untuk membantu kekurangan orang lain. Yang hadir di sini ada 50 orang lebih kalau saya perhatikan, dan banyak di antara rekan-rekan di sini yang sudah mengenal saya, sudah berinteraksi dengan saya, dan sudah sempat juga ngalamin yang namanya saya kasih pressure ya, saya kasih tekanan, maksudnya kasih dorongan, motivation pressure untuk lebih baik lagi. Nanti rekan-rekan bisa tanya sendiri, apakah ketika saya berteman dengan mereka-mereka yang saya hormati itu, apakah pernah saya sekalipun untuk quote-unquote flexing, pamer siapa saya, background saya apa, kecuali ketika saya ingin bantu mereka. Nah, ini nanti teman-teman bisa tanya sendiri dan saling mengeksplor lebih lanjut. So, excellent networking sebagai garis bawah bukan tentang Anda, tetapi tentang network Anda. Tinggal 2 slide lagi, saya lanjutkan. Ada 5 cara. 5 cara untuk Bapak Ibu bisa menerapkan excellent networking yang relatif mudah, tetapi harus sering-sering dipraktekkan supaya menjadi habit. Oke. Yang pertama, Anda bisa melakukan excellent networking apabila Anda menunjukkan entusiasme dan empati dalam setiap pertemuan, dalam setiap networking. Jangan pernah sekalipun mengecewakan atau membuat down rekan partner kita karena mereka sudah invest, sudah spend waktunya khusus untuk bertemu dengan kita, tapi kita ketemunya atau kita chattingnya ogah-ogahan. Okay. Number 2, selalu posisi kita adalah appreciating others tanpa melihat sukunya, jabatannya, tanpa melihat rasnya, tanpa melihat asalnya. Di dalam networking, excellent networking, fokus kita adalah appreciating more to others ketimbang appreciating ourselves. Di dalam hal-hal apa? Mengapresiasi orang lain itu mudah sebenarnya kalau kita
bisa memperhatikan detail. Contoh, dalam pembicaraan, kalau di dalam chat, discussion, pembicaraan, casual interaction satu sama lain, kalau mereka bangga terhadap satu tempat, bangga terhadap satu location, bangga terhadap satu nama, bangga terhadap satu achievement, tolong diingat itu. Diingat aja itu, nggak usah dicatat, tapi diingat. Jadi ketika ada kesempatan kita bertemu lagi dan lain sebagainya, kita tahu bahwa si A ini identik dengan kebanggaannya ini dan kita berikanlah pujian. Oke. Nah, itu adalah cara yang paling simpel untuk appreciating others ketimbang kita sibuk bicarain kelebihan-kelebihan kita. Lebih baik kita di dalam networking selalu melihat sisi baiknya seseorang, terlepas daripada orang lain menurut umum payah nih orang. Tapi kalau kita bisa appreciate, maka kita sudah mulai menerapkan excellent networking. Yang ketiga, sama juga berhubungan dengan appreciate others. Kalau mau melakukan excellent networking, lebih banyak mendengar dan observe ketimbang ngomong. Saya kalau saya webinar sini, di webinar acara publik ini, karena saya sebagai narasumbernya, saya bicara yang paling banyak, betul. Tapi saya yakin ketika saya di dalam publik, ketika saya berinteraksi di dalam komunitas, ketika saya berinteraksi di dalam networking, maka saya adalah orang yang paling quiet di antara teman-teman yang lain. Why? Karena saya sudah terbentuk di diri saya lebih suka mendengar dan memperhatikan. Dan saya akan hanya bicara kalau memang pembicaraan saya akan menguntungkan buat orang lain. Tapi kalau pembicara saya hanya untuk menguntungkan diri saya sendiri, saya lebih banyak diam. Dan lebih banyak mempelajari rekan-rekan saya kelebihan-kelebihannya apa. Nah, disitulah terjalin atau bibit daripada suatu excellent networking yang kita mulai bina. Mulai hari ini dan seterusnya. Yang keempat, give more to than take from your networker. Yang keempat adalah kalau Anda, saya, rekan-rekan ingin menerapkan excellent networking, buang jauh-jauh yang namanya mental gratisan. Saya encourage Bapak Ibu, it's okay, punya enak ya. Dikasih popcorn gratis, dikasih minum gratis, dikasih makan gratis, it's okay, kita enjoy enak. Tapi yang saya ingin minta Bapak Ibu, buang jauh-jauh itu mental gratisan. Kalau kita datang membawa dengan mental gratisan, maka believe me, you will not come to any invitation. Kamu tidak akan datang ke setiap undangan that you know that you will pay for yourself. Yang akan kamu tahu bahwa lu mesti bayar untuk diri lu. Lu nggak ditraktir, lu pasti nggak datang. Kenapa? Karena mental gratisannya itu. Kalau bayar, gue nggak mau ikutan. What happened dengan mental gratisan itu? Well, mental gratisannya itu sebaiknya buang jauh-jauh kalau kita mau excellent. Karena dengan kita punya mental gratisan dan ketika pada satu momen kita tahu nih kita diundang, padahal orang-orangnya potensi untuk menjadi network yang luar biasa kita. Karena kita tahu bayar nih, keluar duit nih. Gampang lah, kapan-kapan lah. Nanti gue cari aja teman-teman yang mau traktir gue. Akhirnya kita miss the opportunity. Akhirnya kita kehilangan kesempatan untuk networking yang leveling up, networking yang secara vertikal leveling up. Ya, jadi sebaiknya kita mempunyai mentality mindset di mana di dalam excellent networking bersiap-siap untuk kita memberikan lebih banyak daripada kita menerima. Yang kelima, yang terakhir mengenai how do we do the excellent networking adalah jangan pernah segan-segan, jangan pernah ragu-ragu dengan kelebihan Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki, kelebihan dalam bentuk skill, kelebihan dalam bentuk case by case experience, kelebihan dalam bentuk monetary mungkin misalkan, kelebihan dalam bentuk banyak hal yang lainnya untuk baru Anda showcase, baru Anda tampilkan karena Anda tahu yang Anda tampilkan ini untuk membantu rekan kita. Nah, itulah itulah yang kita sebut fill in their weakness with your strength. Dan disitulah panggung Anda akan berbicara dengan powerful dan orang akan menghormati keberadaan Bapak Ibu dengan kelebihan Bapak Ibu yang ada selama ini. So, hari ini sudah mulai mengerti ya Bapak Ibu ya,
yang namanya excellent networking, it is not about them. It is not about us, me, you. It is about them. Bukan tentang saya dan kamu, itu tentang mereka. Yang kedua, bukan excellent networking itu bukan momen atau untuk mencari panggung diri sendiri, tapi jadikanlah kesempatan untuk kita menunjukkan support panggungnya orang lain. Dan apakah kita boleh melakukan on stage, melakukan panggung kita sendiri? Oh, boleh, boleh. Bukannya tidak boleh, boleh. Tunggu sampai momen yang tepat. Momen yang tepat itu adalah ketika kita tahu panggung kita tampilkan karena panggung kita ini akan bermanfaat buat orang lain untuk bisa kita bantu. Bila diminta dan lain sebagainya. Nah, itu semua terjadi, maka kita semua sudah mulai menerapkan excellent networking practice. Penutup, sebagai penutup, mungkin dari sebagian rekan-rekan Bapak Ibu ada yang sudah kenal penyanyi ini. Nah, saya lupa ingat namanya. Ada yang bantu saya ya? Siapa yang namanya ya? Siapa yang ada yang bisa bantu saya? Ini penyanyi nih, penyanyi. Brian Adam. Oke, Pak Obed, Brian Adam. Saya cuplik dari lagunya si Brian Adam. Sebenarnya saya bukan cuplik karena penyanyinya, tapi karena kata-kata narasinya bagus sekali. Don't tell me it's not worth trying for. Jangan bilang ke saya bahwa ini nggak layak. Lalu, you can't tell me it's not worth dying for. Jangan bilang saya ini tidak layak diperjuangkan. So, sebagai penutup, sebelum saya serahkan kembali ke moderator, saya akan izinkan saya buat menghibur karena dari tadi suara saya jelek banget. Jadi saya hibur sebagai penutup dengan lagu berikut ini. Kita dengarkan. Apakah suaranya terdengar? Belum ya? Belum ya? Oke. Saya lanjut. Suruh Husen nyanyi, Pak. Nah, itu betul. Bubar itu. Saya stop sampai di sini.
Saya stop sampai di sini, dan ini menjadi penutup saya. Dan sebagai sedikit joke dari saya adalah, kenapa saya pilih lagu itu, selain liriknya bagus, kita di masa kini, itu ada lirik tadi, dikatakan, everything I do it for you. Tapi seringkali kita plesetin begini, everything I do it perlu. Bukannya I do it for you, tetapi I do it perlu. Semuanya harus ada kepentingan. Jangan seperti itu. Kalau everything I do it perlu, ketimbang I do it for you, kalau I do it perlu, maka setiap kita bernetworking selalu ada maunya. Dan that is not excellent networking. Excellent networking adalah everything I do it for you. Kalau yang networking biasa-biasa, networking punya kepentingan, everything I do it perlu. Sarang heyo berubah menjadi pikirannya tuan. Oke, demikian yang saya bisa sampaikan. Semoga sharing saya ini yang tidak akademik, namun memiliki poin-poin berdasarkan observasi dan pengalaman saya, mengerti lagi dan lebih termotivasi lagi untuk melakukan excellent networking. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada moderator. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Leo untuk materinya, sangat-sangat bagus sekali. Ini saya lanjut ke pertanyaan aja langsung ya Pak. Ingat itu udah ini juga waktunya. Ya, baik. Ini ada pertanyaan yang pertama nih Pak dari Pak Idam. Ya. Dari Pak Idam itu beliau menanyakan, bagaimana kita bernetwork dengan seseorang dan apakah ada teorinya dan bagaimana mengimplementasikannya serta memilih networking horizontal yang harus dikembangkan mengikuti contohnya Pak Leo tadi. Karena setiap orang untuk bernetworking kan pasti ada tujuannya gitu loh Pak. Pasti kalau dia pebisnis pasti untuk mengembangkan bisnisnya. Jika dia seorang sales pasti dia ingin menjual barangnya gitu Pak. Ya. Gue dijawab dulu Pak. Oke. Terima kasih. Jawaban itu yang paling tepat saya bisa share adalah Pak Idam, silakan Pak Idam lakukan mapping dulu pertama kali. Mapping dengan network Bapak saat ini. Mappingnya secara horizontal, nggak perlu vertikal dulu. Horizontal yaitu Bapak lihat teman-teman Bapak, yang saya bicara bukan follower ya, tapi network yang ada interaksi ya. Saat ini ada dari industri mana sampai industri mana. Atau ada dari golongan hobi yang mana sampai golongan hobi yang mana. Ketika saya bicara horizontal networking, mapping horizontal networking bukan berarti semerta-merta harus kepentingan bisnis ya, tapi bisa juga untuk sosial, bisa juga untuk seputar hobi. Kita lihat mapping kita. Tanpa mapping kita nggak bisa lihat posisi kita sekarang ini. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan mapping tersebut? Sekali lagi berpulang kepada Pak Idam sendiri, apakah Bapak networking mungkin sudah mulai lebih spesifik, ada tujuannya? Boleh nggak? Oh boleh, no problem, boleh. Nah, dilihat dulu dari mapping tersebut dan diperkayalah segmen tertentu yang ingin Bapak tuju. Cara memperkayanya bagaimana? Tentunya cara memperkayanya adalah melihat dari teman punya teman dengan segmen yang sama. Itu yang paling mudah Pak. Ketimbang knocking on someone's door, ya kita kan bukan bicara ini apa namanya salesperson door to door, tapi kita bicara networking yang impactful. Jadi yang terbaik dari teman sampai ke teman. Itu Pak, mudah-mudahan bisa menjawab. Silakan Pak Teddy, pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Pak Leo. Mungkin untuk Pak Idam dan juga Pak Riza mungkin pertanyaannya hampir sama ya untuk tujuan networkingnya juga. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya itu ada pertanyaan dari Pak Ivan dan Pak Barir nih. Pertanyaan juga kurang lebih hampir sama. Untuk poin nomor 4 dan nomor 5 Pak, apakah benar bisa dilakukan setelah kita dan teman bernetwork masuk ke dalam komunikasi yang lebih intens dan bukan dilakukan sebelum adanya feedback dari network tersebut, Pak? Oke, terima kasih. Saya coba lihat lagi poin 4 dan 5 maksudnya yang tadi saya sebutkan ya.
Betul ya? Ini ya. Iya, Pak, Apakah ini benar, yang Pak. dimaksud? Ya. Oke, pertanyaannya apa ya mengenai apa ya? Apakah bisa dilaksanakan begitu? Pertanyaannya ini Pak, poin nomor 4 kan kita diminta memberikan lebih ya. Ya. Padahal di nomor 3 juga diminta untuk mendengarkan dan mengamati lebih banyak. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan lebih, pada saat yang sama kita juga diminta untuk lebih mendengarkan dan mengamati saja. Mohon penjelasannya. Ya, baik. Terima kasih. Paling mudah untuk menjawab adalah kalau Bapak mungkin melihat slide ini, di sini ada sequence number. Kalau sequence number itu yang saya maksud di sini mungkin tadi saya tidak sempat menjelaskan bahwa alangkah baiknya langkah-langkah ini dilakukan jangan terbolak-balik, Pak. Jangan nomor 5 dulu baru nomor 1, Pak. Tetapi lakukan sequence-nya berdasarkan 1, 2, 3, 4, 5. Jangan kita lakukan nomor 4 sebelum kita melakukan nomor 3 gitu, Pak. Jadi kenapa saya bisa menyampaikan kita bisa memberikan lebih kepada network kita karena kita udah tahu kebutuhannya apa. Kenapa kita bisa memberikan ide dan advice dari sesuai dengan pengalaman yang kita miliki karena kita sudah listen, kita sudah mendengar mereka seperti apa, sudah mendengar situasi mereka, mengetahui situasi mereka seperti apa, sehingga kita bisa men-share momen yang tepat bahwa saya punya kelebihan ini, mungkin saya bisa sharing beli gini, ya. Atau kita bisa memberikan case example, contoh kasus gitu ya, dengan kemiripan daripada permasalahan yang mereka miliki. Nah, tentunya kita nggak bisa nomor 4 dan nomor 5 kalau kita belum menjalankan nomor 3. Gitu. Ya, tadi artinya poinnya adalah Bapak boleh menjalankan ini kalau bisa dilakukan secara sequential, secara berurutan, niscaya Bapak akan mudah menjalankannya, Pak. Tapi kalau loncat-loncat, tiba-tiba jump into nomor 5, nomor 4, akhirnya jadi awkward, akan jadi kacau, nggak sesuai, nggak tepat, jadi kaku, jadi orangnya merasa aneh. Gua nggak butuh bantuan lu, tiba-tiba lu minta bantuan saya, misalnya seperti itu, Pak. Gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dari pertanyaan Pak Barli. Terima kasih Pak Leo. Ya, baik. Ada lagi? Oke, mungkin ini untuk terakhir ya Pak Leo ya. Mungkin ada bapak-bapak atau ibu yang mau bertanya langsung nih kepada Pak Leo. Boleh langsung open mic aja, biar Pak Leo nanti yang menentukan. Ya, monggo. Bapak-bapak, ibu yang mau bertanya langsung ke Pak Leo. Halo Pak. Oh, ya, monggo. Halo Pak. Halo, dengan siapa? Idam Pak. Oh, hai Pak Idam. Oke. Iya, Pak Leo. Pak Leo, tadi Pak Leo kan menyebutkan kita untuk berkoneksi. Sorry, ini tadi membahas pertanyaan saya kayaknya kurang tepat dapat ininya. Kita kan berkoneksi dengan ke semua orang nih Pak ya. Nah, tapi pada saat saya berkoneksi kan saya punya goals kenapa saya mau bernetworking nih. Nah, goals-nya saya jangka pendek kan pengen bisnis saya berkembang. Nah, dengan semua banyak yang saya punya networking, gimana caranya saya bisa memilah-milah mana yang mau saya kembangkan networknya secara horizontal. Misalkan saya kembangkan networknya ke rekan-rekan kayak Pak Toto tadi yang punya background di perhotelan. Saya mau kembangkan ke sana dulu. Karena kalau saya network sama tadi Bapak bilang tukang bakso segala macam mungkin ada benefitnya di kemudian hari. Tapi untuk jangka pendek kan saya belum bisa melihat itu Pak. Maksud saya gimana cara memprioritaskannya dan cara untuk apa ya mengerucutkan network mana yang mau saya tuju, bagaimana yang saya arahkan, bagaimana cara mencari network yang benar, mungkin bisa dibahas lebih dalam Pak Leo. Terima kasih waktunya Pak Leo. Oke. Mohon izin saya bertanya, kalau tidak keberatan, mohon izin saya bertanya, apakah Pak Idam ada di rentang usia 20 sampai 30 atau 30 sampai 40 atau 10 sampai 20?
Kalau dari muka sih 20-an, Pak, tapi saya Oh, ya. 30-40, Pak. Oke, baik. Iya, Pak. Mohon maaf, Silakan. Saya bertanya karena faktor usia atau faktor jam terbang hidup akan menentukan di mana skala prioritas dalam networking, Pak. Oke. Kalau Bapak kebetulan di usia tadi rentang 20 sampai 30 ya, atau 30 sampai 40 lah ya, kayak gitu. Kalau saya bisa menggambarkan seperti ini. Bila Bapak di rentang usia 20 sampai 30, rekan-rekan semua juga. Kalau masih di rentang usia tersebut, maka jadikan dulu untuk merangkul sebanyak mungkin network. Mulai dari hulu sampai hilir. Mulai yang hari ini nampaknya terlihat bermanfaat maupun nampaknya belum terlihat bermanfaat kalau rentang di usia 20 sampai 30. Artinya kita menerima sebanyak mungkin network-network dan tentunya jangan misalnya network kita dari yang boten-boten yang hahaha kerjanya melulu sampai network yang smart gitu ya. Terus dibatasin nggak? Oh jangan. Usia 20-30 itu usia-usia emas untuk kita mengumpulkan sebanyak mungkin network. Memasuki usia 30 sampai 40 masih melakukan ada dua nanti. Selain mengumpulkan banyak ya, mengumpulkan banyak di network kita memperbanyak secara horizontal, maka tas yang kedua kalau kita di usia 30 sampai 40 adalah berusaha untuk mulai memfokus kelompok atau golongan atau grup mana yang kira-kira align dengan tujuan hidup saya. Bukan tujuan karir, bukan tujuan jualan, tapi tujuan hidup. Itu 30 sampai 40, Pak. Apa yang terjadi kalau 40 sampai 50? 40 sampai 50 artinya apakah kita stop menambah network? No, artinya kita tetap menambah network. Satu, tugas kita terus membuka network sebanyak mungkin, membuat network sebanyak mungkin. Yang kedua, yang tadinya sudah mulai fokus yang mana, yang meraba-raba yang mana, yang akan kita pertajam fokus networking kita, maka ketika di usia 40 sampai 50 kita sudah harus benar-benar solid, jangan berubah-berubah. Yang menjadi fokus grup yang kita mau ini. Jangan berubah-berubah, jangan plan-plan, jangan berubah-berubah, fokus di situ. Di usia 50 sampai 60 itu adalah usia di mana kita kembali lagi seperti semula. Kita akan kumpul-kumpul lagi dengan lebih banyak network karena kita ada waktunya untuk menikmati hidup. Mudah-mudahan ini memang tidak menjawab secara spesifik untuk tujuan spesifiknya Pak Idam, tapi kira-kira dengan rentang umur tersebut itulah Bapak bisa nambah yakin sekarang waktu mas saya untuk mengumpulin network sebanyak mungkin dan mulai centang-centang yang mana yang align dengan tujuan hidup. Sampai Pak dicentang sesuai dengan tujuan jualan, Pak. Itu apa namanya jangka pendek sekali, Pak. Ya, terima kasih masukannya Pak Leo. Saya dapat insight bagus. Terima kasih Pak. Makasih Ya, banyak ya. Pak. Baik, terima kasih. Oke. Pak Febi. Oke, siap. Mungkin itu pertanyaan terakhir ya Pak untuk di malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Leo yang udah memberikan materi dan ilmu baru nih bagi kita semua. Mungkin ada Pak apa namanya kata-kata mutiara ini Pak untuk terakhir ini Pak untuk di malam ini Pak sebagai penutupnya nih Pak dari Pak Leo nih gimana Pak? Kata-kata mutiara saya mencomot dari penyanyi musikus Bryan Adams. Excellent networking itu kurang lebih kalau dibikin cuma satu kalimat, jadikanlah kalimat mencomot apa namanya lirik lagunya Bryan Adams. Everything I do it for you. Yang jangan dilakukan, everything I do it perlu. Jangan. Itu bukannya excellent networking. Itu nanti apa benar-benar networking bawaannya ada cuan nggak ada cuan saya nggak mau. Itu that is not excellent networking. Tapi everything I do it for you. Itu Pak. Mantap. Berarti
semuanya kulakukan ya Pak ya untukmu. Cinta Brian Adem nih Pak. Iya, tadi sekilas saya di chatting saya sempat lihat Ibu Christina bisa di chat itu bisa ulang Pak. Maksudnya yang diulang apa ya? Bu Tina, Katina, apa yang dimaksud mungkin bisa ulang? Oke. Kita lewatkan saja mungkin sudah ini. Dan terima kasih waktunya. Apakah kita nanti ada screenshot atau segala macam? Oke. Kak Leo ini udah cukup waktunya ya Pak ya, udah over juga sebenarnya dari waktu yang kita harapkan sebenarnya. Jadi mungkin ini untuk terakhir Mas Rian mohon dipandu Mas untuk sesi foto-fotonya kita nih Mas, untuk dokumentasinya Mas Rian. Bisa dipandu Mas Rian ya Mas ya. Terima kasih Pak Febi, Pak Leo. Baik, untuk sisi akhir sebelum saya sampaikan, besok kita juga ada webinar yang akan dilaksanakan di jam yang sama. Pematerinya Pak Prasetyo Adi Nugroho itu dengan tema The Power of Sales Negotiation Skill. Jadi buat rekan-rekan yang memang berminat, nanti bisa langsung masuk ke grup Independent Sales Academy. Dan untuk bernetworking dengan Pak Leo, itu sudah saya tampilkan ya di komentar berupa LinkedIn dari beliau. Ya, sebelum di sesi selanjutnya itu foto, saya ucapkan terima kasih banyak dari part marketing dan juga executive ya Pak Leonardi sudah memberikan waktunya, ilmunya untuk kita semua. Semoga ilmu yang diberikan oleh Pak Leo itu bisa kita implementasikan di kehidupan kita seperti itu. Baik, terima kasih juga dan Pak Febi sudah bersedia sudah menjadi moderator di acara pada malam hari ini. Semoga rekan-rekan semua sehat selalu, sukses untuk bisnis dan kerjanya. Oke, kita lanjut ke sesi foto. Boleh on cam semuanya rekan-rekan semua. Saya harap. Oke, boleh dibantu Pak Prayoga, Pak Mas Pak Albert. Ya, boleh ya ikutkan dengan Pak Leo ya. Segini aja ya. Supaya ingat nih. Oke. Oke. Baik ya, saya tes sampai 3 ya. On cam semua, rekan-rekan semua ya. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Satu kali lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sudah bersedia untuk on cam rekan-rekan semua. Terima kasih banyak. Jangan lupa di webinar besok ya dengan Pak Pras. Tadi tema sudah saya informasikan. Semoga rekan-rekan tidak nyenyak ya, sudah mendapatkan ilmu banyak ya dari Pak Leo ya. Ini dari Independent Sales Academy dengan Pak Leo juga dan Pak Febi dengan Pak Pras juga kami mohon undur diri. Terima kasih atas waktu rekan-rekan sudah sampai sesi akhir. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Selamat malam rekan-rekan semua. Malam, thank you. Selamat malam. Terima kasih Pak Ilman. Terima kasih ya Leo. Selamat malam semuanya Pak Pras. Oke, terima kasih Pak. Pak Laras, Pak Wawan, terima kasih. Thank you Om Leo. Thank you Pak. Pokoknya terima kasih ya. Ya. Febi terima kasih sama Mas Rian. Iya. Pak Obet luar biasa ini sebagai pembina dari ISA ini.